Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Aqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Al-ayah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sahabat Qur'ani dimanapun berada, syukur alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Allah masih memberikan usia panjang, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita berada di penghujung bulan Sya'ban, yang artinya sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan fadilah, bulan yang penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Qur'ani yang berbahagia, Ramadan kurang beberapa hari ini, maka bagi kita seorang muslim, kaum muslimin, harus menyambutnya dengan gembira. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan itu sungguh merupakan sebuah karunia Allah yang luar biasa bagi orang-orang yang beriman, yang kemudian mau beribadah di dalamnya. Tentu kita berharap bahwa Ramadan yang akan kita lalui nanti, yang tinggal beberapa hari lagi kita berada di dalamnya, menjadi sebuah Ramadan yang mempunyai manfaat bagi kita. Artinya kehadiran Ramadan yang akan datang ini kita mampu untuk mengisi dengan amal ibadah, yang dengan amal ibadah itu bisa lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Qur'ani yang berbahagia, bahwa setiap persoalan yang penting itu mesti kita lakukan sebuah persiapan. Karena pekerjaan, persoalan yang penting, kalau tidak kita ikuti dengan persiapan yang matang, sangat dimungkinkan ketika kita melakukan pekerjaan itu kurang maksimal karena kita kurang persiapan. Apapun pekerjaan itu, sebutlah apapun amal itu, kalau kemudian kita tidak mempersiapkan, saya yakin hasilnya tidak maksimal. Akan berbeda jika kemudian kita sebelum amal itu, sebelum ibadah itu kita siapkan sedemikian rupa, sehingga nanti dalam pelaksanaannya kita bisa laksanakan dengan maksimal, dan hasilnya pun akan menjadi sebuah hasil yang kita harapkan dengan hasil yang maksimal pula. Nah, ada isyarat di dalam Al-Quran ketika kemudian kita akan melaksanakan sebuah amal ibadah yang penting, itu kita harus persiapan. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidrakum. Allah berfirman dalam Al-Quran seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kalian. Ya. Ayat ini memang terkait dengan sebuah perintah ketika umat Islam itu akan mengadakan sebuah peperangan, maka Allah pun kemudian memerintahkan khudhu khidrakum, maka siap-siagalah kalian, lalu baru engkau majulah, baik itu secara kelompok ataupun kemudian secara bersama-sama. Nah, apa yang kita ambil bahwa memang kita tidak bisa dengan tangan hampa ketika kemudian menghadapi suatu pekerjaan yang penting. Nah, kita menganggap bahwa puasa itu adalah sebuah ibadah yang sangat penting, sebagaimana juga sholat juga ibadah penting. Maka sebelum sholat pun ada persiapan-persiapan sebagai prepare untuk kita melaksanakan. Di antaranya kita juga harus berwudu, kita juga harus melihat pakaian kita bersih atau tidaknya, kita pun harus memastikan bahwa kiblatnya di mana dan di mana. Itu semua adalah sebuah persiapan, sehingga
sholat yang kita lakukan pun akan menjadi sah secara syar'i dan menjadi sebuah sholat yang baik menurut tataran syariah. Nah, puasa juga demikian. Taruhlah bahwa ibadah puasa itu kalau kita sebut dalam sebuah peperangan, tidak salah juga dalam satu sisi. Kenapa? Karena memang di dalam puasa itu kita menjalankan syariat agama, dan di situ ada sebuah upaya kita untuk mengekang hawa nafsu, mengatur hawa nafsu. Bolehlah kita katakan kita berperang dengan hawa nafsu kita. Mengendalikan hawa nafsu itu adalah sebuah perjuangan. Kalau kita sebut dengan sebuah peperangan juga tidak salah juga, dalam bentuk yang berbeda. Maka perlu ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menghadapi Ramadan itu dengan persiapan yang maksimal. Kita bisa mengendalikan nafsu kita beralih kepada sebuah kepatuhan, ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Qurani dimanapun kita berada, puasa adalah sebuah ibadah yang tentu di dalamnya itu ada sebuah aturan, ada sebuah tata cara, karena memang puasa dan juga sholat dan juga ibadah-ibadah sejenisnya itu adalah jenis ibadah yang khusus, ibadah mahdhah, bukan ibadah yang am, yang umum, yang kita bisa mengambil perbuatan sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi kalau kemudian ibadah khusus seperti sholat dan puasa, haji misalnya, juga sebuah ibadah yang memang kita tidak boleh meng-create sendiri, membuat aturan sendiri tidak boleh. Kita tidak boleh mengimprovisasi bagaimana sholat subuh kita jadikan 3 rakaat, tidak mungkin. Puasa juga demikian, kita tidak mungkin jadikan puasa siang malam terus karena kita dengan alasan masih kuat, tidak bisa. Tetapi kita harus siap untuk melaksanakan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan puasa itu. Itulah yang saya maksud bahwa memang harus ada persiapan mental kita untuk menekan ego kita dan mengikuti apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, satu kata di dalam Al-Quran, satu kalimat, satu ungkapan yang harus kita miliki bahwa ketika kita menerima perintah ataupun juga larangan dari Allah dan Rasulnya, satu kalimat, sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami taat. Itulah sebuah persiapan mental ya, yang harus kita bangun mulai sekarang ketika kita sudah beberapa lagi masuk di dalam bulan Ramadan. Kalau kita berbicara tentang persiapan fisik, saya pikir insya Allah dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah itu kita bisa menjalankan puasa. Toh puasa itu seandainya kita secara fisik tidak kuat, ada cara lain yang juga dibolehkan oleh syariah. Apakah dengan mengqadha mengganti pada hari yang lain atau dengan mencari fidyah dengan alasan tertentu, ada solusi. Tapi yang paling penting bahwa persiapan mental, spiritual, ketaatan kepada Allah itulah yang mutlak harus ada sehingga kita nanti kita bisa menjalankan ibadah itu dengan sempurna. Nah, sami'na wa ata'na, kami taat ya Allah, kami dengar ya Allah dan kami taat, itulah kata kunci. Di dalam ayat ini ada juga ayat pembanding yang juga saling menjelaskan bagaimana bentuk ketaatan orang-orang mukmin dan orang mukminat itu, orang mukmin laki dan perempuan, ketika mendengar perintah Allah itu maka dia harus taat pada Allah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 36 Allah sebutkan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahum khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan jika Allah dan Rasulnya itu sudah menentukan sebuah aturan, sebuah ketetapan, lalu kemudian ada pilihan lain baginya tentang ketetapan itu. Nah, puasa Ramadan itu adalah sebuah ketetapan dari Allah. Bulannya Ramadan ditentukan oleh Allah. Bagaimana caranya? Rasul telah memberikan contoh. Harus membangun niat sebelum fajar, harus juga nanti menahan lapar dan dahaga, tidak makan dan tidak minum, serta tidak berhubungan suami istri di siang hari, ya, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dan ketika kemudian maghrib itu tiba, kita harus takjil, menyegerakan berbuka. Itu semuanya adalah aturan yang melekat di dalam ibadah puasa itu sendiri. Nah, ketika kemudian kita ada aturan seperti itu, maka ego kita tidak boleh melebihi daripada aturan.
Karena sesungguhnya misalnya ada orang berkata, kalau hanya cuman pagi sampai maghrib saja, saya masih kuat, saya tambah deh sampai isya. Itu adalah ego kita. Nah, ketentuan tidak seperti itu. Karena puasa itu adalah sebuah ibadah yang menjadi parameternya adalah ukuran ketaatan. Bukan persoalan kita kuat atau tidak kuat. Allah Maha tahu, ya. Allah Maha tahu itu semuanya. Pasti masih kuat, ya kan? Maka kita tidak boleh mendahulukan ego kita kemudian tidak berbuka sampai isya. Itu tidak benar, ya. Dengan alasan kita masih kuat. Nah, disitulah yang saya katakan bahwa memang dalam ibadah itu yang menjadi jaminan adalah ukuran ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya jika ibadah kita itu ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat Qurani yang berbahagia dimanapun berada, maka menyongsong Ramadan ini mari kita adakan sebuah persiapan, kita bangun sebuah persiapan yang bagus, persiapan yang relevan, yakni kalimatnya adalah sami'na wa ata'na. Kita ikuti nanti aturan-aturan puasa itu sehingga puasa kita menjadi sah secara syar'i dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal lagi, kita sekarang beberapa yang lagi masuk Ramadan, kita jangan salah fokus. Ada di antara kita ketika Ramadan itu mau tiba, yang dipersiapkan bukan masalah mental ketaatan, tapi justru persiapan yang tidak relevan dengan puasa itu sendiri. Misalnya menyiapkan jajanan untuk Ramadan atau untuk kemudian hari Lebaran. Puasa belum masuk, kita sudah ancang-ancang beli pakaian baru untuk hari raya, untuk Lebaran. Nah, ini kan saya katakan salah fokus. Walaupun itu boleh-boleh saja, tetapi yang menjadi perhatian khusus bagi kita adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan Ramadan untuk maksimal ibadah. Itu yang lebih penting, bukan persoalan pakaian baru atau makanan jajan yang enak, itu soal lain. Tetapi kita ayo jangan gagal fokus. Ramadan adalah sebuah peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu mudah-mudahan menjadi suatu nasihat yang sedikit bermanfaat bagi kita semua, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan usia panjang kepada kita semua. Kita bertemu dengan bulan Ramadan 1445 Hijriah dan kita bisa memanfaatkan Ramadan sebagai momentum ibadah yang lebih baik, dan kita lebih tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza fastaghfiru wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.